ya sebelum berangkat ke Jepang lebih baik sih kayak siapin pertama itu pembelajaran bahasa Jepangnya seenggaknya yang dasar-dasar dulu jadi pas kesini udah ngerti gitu kan apa yang orang Jepang omongin walaupun berbeda dari apa yang dipelajarin di Indonesia sebelumnya gitu kan. Terus siapin mental, mungkin mental itu bakalan bener-bener apa namanya, bener-bener diuji banget di sini gitu kan. Yang namanya jauh dari orang tua itu gimana caranya kita bisa survive di sini dengan ya kedua kaki kita sendiri dan pastinya sih kalau misalkan agama Islam gitu ya kita pokoknya jangan jauh-jauh banget itu dari Allah gitu kan bener-bener kalau misalnya di saat terpuruk atau apa gitu kan kan banyak banget ya berita yang ngeberitain kalau misalnya orang Jepang itu banyak yang bunuh diri atau sebagainya gitu kan karena stres atau apa ada masalah di perusahaan atau gimana gitu kan nah kita ya sebagai umat muslim gitu kan ketika ada masalah atau apa balik lagi ke Allah gitu kan insya Allah semua ada jalannya gitu kan terus hati jadi tenang lagi dan berusaha ikhlas terus bisa jalan lagi buat selanjutnya kayak gitu terus selanjutnya Hmm. apa ya pegang teguh pokoknya prinsip diri sendiri gitu kan biar nanti pas sudah nyampe di Jepang itu gak ikut-ikutan sama hal-hal yang kurang baik karena di sini banyak banget gitu ya godaannya gitu bener banyak banget Benar banget. Iya. banyak banget itu Mm-mm. kalau misalnya nggak kuat ya udah kita bisa ikut-ikutan misalkan ikut ke teman atau ikut ke hal-hal lain gitu kan itu banyak banget pokoknya mungkin dunia Mm-mm. malam ya atau apa gitu yang Mm-mm. beda banget dah sama Indonesia gitu kan itu sih Mm-mm. terus ya yang terakhir pokoknya berdoa dan yakin kalau misalkan apapun itu jalannya itu insya Allah yang terbaik buat diri sendiri gitu. Hmm. Oke, Kak Putri nih, Iya, kalau saya silakan. sih tips atau persiapan sebelum ke Jepang untuk para pendengar yang mungkin mau berencana ke Jepang atau mungkin masih pilih-pilih dulu dan Jepang salah satu negara apa ya Dengan pertimbangannya penduduk. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Saya sih ada tiga tips dan preparation yang mungkin harus teman-teman siapkan sebelum ke Jepang. Yang pertama itu adalah kalian harus belajar time management dulu, jadi mengatur waktu gitu. Kenapa? Karena pas waktu di sini itu kita nggak cuma belajar doang. Tadi kayak yang mungkin aku juga dan Sabrina juga, kita juga harus part time gitu. Jadi harus benar-benar melatih tuh dari sekarang gimana ya kalau misalkan aku sambil kerja dan sambil juga kuliah nanti waktunya keganggu apa enggak. Terus juga apalagi aku tipe orang yang suka banget berorganisasi gitu. Jadi gimana caranya mengatur antara organisasi, part time dan juga sekolah gitu. Jangan sampai nanti sekolahnya terbengkalai. Itu sih kenapa aku bilang time managementnya harus diperkuat dulu gitu. Terus yang kedua adalah cara mengatur keuangan. Mungkin ini hal yang mungkin terlupakan dan nggak dianggap penting ya bagi orang-orang. Tapi menurut aku penting banget karena banyak banget aku ngelihat teman-teman aku di sini aku nggak menjudge orang ya kak ya, tapi menurut aku itu Mm-mm. yang aku pelajari dan harus aku terapkan ke diriku dan aku share ke orang-orang. Banyak banget orang-orang yang di sini karena part time itu gajinya gede banget di sini, jadi mereka em, lebih konsen ke kerja gitu daripada ke belajarnya. Padahal menurut aku setelah nanti kita sekolah itu yang dilihat itu bukan cuma pengalaman part-time doang gitu, tapi kamu bisa apa gitu. Kalau misalkan kita kebanyakan kerja dan nanti kita di kelas itu cuma tidur doang, menurut aku sayang banget gitu. Apalagi banyak banget orang-orang yang nggak aware bahwa JLPT itu sangat penting sebenarnya gitu. Karena banyak banget orang-orang yang udah lulus aja gitu tanpa mereka tahu mereka tuh belum lulus JLPT minimal N2 gitu. Padahal eh, kalau kita kerja di Indonesia atau kita kerja di Jepang juga, JLPT itu salah satu syarat dimanapun kita mau apply gitu. Selagi itu masih ada hubungannya dengan bahasa Jepang. Itu jadi menurut saya merancang atau belajar tentang keuangan tuh perlu banget gitu. Biar kita tuh nggak apa ya, nggak
nggak realize bahwa uang kita tuh udah habis gitu, kayak gitu. Jadi kita sebenarnya pemasukan kita tuh dikit secukupnya gitu, tapi kalau kita tuh bisa berhemat, menurut aku akan save-save aja gitu untuk biaya sekolah dan lain-lain. Kayak mungkin kita bisa hematin jangan terlalu banyak jalan-jalan, jangan terlalu banyak kayak pesta-pesta atau jalan-jalan sama teman-teman, atau kita bisa hematnya di baju gitu. Kalau aku sih hematnya di baju mungkin ya. Jadi baju itu sebisa mungkin aku mix and match dan pilih baju itu yang warnanya netral, biar kalau misalkan kita nggak ganti baju nggak terlalu kelihatan gitu. Kayak gitu. Terus yang Yang ketiga, tips yang terakhir adalah benar tadi kata Sabrina, mental. Mental ini bisa berupa kesiapan mental secara apa ya? Secara life lesson yang kita akan alami nanti di Jepang, kayak literally hidup kita tuh akan berubah 180 derajat gitu. Yang tadinya kita tuh nggak pernah ngerasain homesick, yang tadinya kita tuh nggak harus kayak ngerjain semuanya sendiri. Pas di Jepang kita tuh harus siap mental ngerjain semuanya tuh dalam satu waktu dan diri kita sendiri gitu, kayak pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, tadi mengatur waktu dan segala macam. Dan juga mungkin kesiapan mental dari segi agama ya, dari segi apa namanya, keimanan kita gitu. Karena menurut aku semakin jauh kita dengan Tuhan, pas kita merantau ke Jepang itu, karena kan mereka ateis ya kan, nggak, jadi minoritas banget gitu Muslim tuh di sini. Semakin kita jauh dari Tuhan, ya udah kita akan ngikut alur mereka aja gitu, dengan kayak mungkin karena kan di Jepang tuh ada yang namanya budaya nomikai, di mana kayak misalkan pulang kerja atau kalau kita jalan-jalan sama teman-teman orang Jepang itu, biar mereka lebih mengakrabkan hubungan mereka masing-masing, kita tuh dengan cara minum bir gitu atau minum alkohol lainnya. Nah, kalau kita nggak siap mental, menurut aku kita akan ikut arus negatif yang menurut aku mungkin bagi orang-orang Jepang dan orang-orang lainnya biasa aja, bagi kita kan orang Muslim itu hal yang harus kita hindari gitu. Jadi ketiga itu mungkin teman-teman bisa persiapkan, dan insya Allah kalau ketiga itu sudah disiapkan, insya Allah sih akan meminimalisir gitu lah pengalaman-pengalaman dari aku dan Sabrina yang harusnya nggak terjadi gitu. ya ini juga tips yang sangat bagus ya, nggak cuma buat kuliah di Jepang atau hidup di Jepang, tapi juga dalam sehari-hari juga harusnya seperti ini ya Kak ya. Iya, benar banget. Nah ini penutupannya adalah closing statement. Oke Kak Sabrina dulu nih, closing statementnya apa? Closing statement. Iya. Apa tuh? Quotes mungkin apa? Atau Kak Putri dulu, Kak Putri dulu. Oke. Oke, kalau aku sih closing statementnya ada 3 sih, kayak quote kali ya. Yang pertama itu kayak quote dari Jepang, aku nggak tahu ini quote dari siapa namanya, tapi ada namanya dan mungkin juga cukup common bagi orang-orang kayak pelajar mahasiswa sastra Jepang di Indonesia. Namanya tuh Nanakoro Byaoki. Jadi Oh iya. iya, kalau kamu jatuh 7 kali, kamu harus bangkit 8 kali. Jadi sebanyak apapun kamu terjatuh, kamu harus lebih banyak bangun dari jatuh kamu itu. Itu sih yang filosofi yang menurut aku sangat melekat tentang perjuangan aku dan orang-orang Jepang yang ada di sini gitu. Jadi terus semangat gitu di dalam hidup. Terus yang kedua, tadi yang aku udah sebutin dari Ali bin Abi Thalib, apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Jadi sebenarnya kita tetap aja lurus ke depan, semangat berjalan, karena bagaimanapun sesuatu itu diplanningkan, ya mungkin aja ada sesuatu yang kita di luar dari ekspektasi kita gitu. Jadi ya tetap bersyukur dan mengucap alhamdulillah aja gitu. Dan yang terakhir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 kalau nggak salah, itu boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Tapi kebalikannya, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tadi kayak saya tadi sih mungkin kenapa saya nggak ditakdirkan untuk pertukaran pelajar ke London, mungkin ya kalau saya tetap memaksa diri untuk ke London, ya
mungkin ada apa-apa mungkin gitu. Jadi saya ambil positifnya aja. Mungkin itu aja sih closing statement dari aku, Kak. Masya Allah. Makanya ini nama podcastnya channelnya Ruang Gagal, Kak. Wow. Jadi menceritakan kegagalan gitu Iya. ya. Oke, Kak Sabrina, Oke. silakan. Nah, kalau misalkan dari aku, sebenarnya ada miripnya juga yang tadi itu apa sih, kalau misalkan gagal atau jatuh itu bangkit lagi. Saya juga kemarin-kemarin itu sempat dikasih motivasi juga sama apa tuh Bapak Ketua lembaga saya juga, kalau misalkan coba pakai filosofi sebagai seorang anak kecil gitu kan. Jadi seorang anak kecil itu benar-benar penasaran sama suatu hal baru gitu kan. Nanti kalau misalkan udah kejedut atau apa gitu kan, biasanya dari situ dia bakalan bisa belajar dan membuat suatu itu tuh jadi pembelajaran baik buat dirinya gitu kan, biar suatu saat itu gak melakukan yang kedua kalinya. Terus ada juga ini ada 7 prinsip Bushido namanya. Ini biasanya suatu jalan hidup yang diambil dari prinsip-prinsip dalam hidup seorang samurai pada masa zaman kuno itu. Lumayan banyak sebenarnya, ini ada 7. Bisa dicari juga, ada di internet. Salah satu aja. Salah satunya itu mungkin ini ya, apa sih, Makoto. Artinya itu bersikap tulus tanpa pamrih gitu. Jadi benar-benar harus ya melakukan sesuatu, coba terus gitu kan, apapun yang terjadi gitu kan. Terus aku juga pernah dapat suatu quotes juga dari guru juga mungkin di sini, karena kalau misalkan ada ada masalah atau apa, itu semua tuh hanya masalah waktu, karena kelamnya tengah malam itu tanda fajar akan segera menyingsing. Dari aku sih tetap jadi orang baik, pokoknya mencari lingkungan yang baik juga, karena insya Allah ya akan ada manfaat yang didapat dari kebaikan itu sendiri. Pokoknya tetap pegang prinsip diri sendiri gitu, Kak. Oh, Masya Allah. Ini sebenarnya pengen ngobrol terus. Tapi udah 1 jam. Nanti pendengarnya mau nggak ya dengerin? Oh, seru banget ya ngobrolnya. Ini sebenarnya banyak yang pengen saya tanyain. Dan banyak juga pendengar yang nitip tanya ke saya gitu. Tentang macem-macem. Mungkin nanti bakal ada part 2-nya gimana? Boleh. Masih banyak penasaran yang ingin dibahas sebenarnya tentang kejepangan itu. Tapi makasih banyak ya Kak ya udah gabung di podcast saya kali ini. Kak Sabrina, Kak Putri Ananda. Saya saya tutup dulu ya. Minasan, terima kasih yang udah mendengarkan podcast saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diterapkan di kehidupan. Karena kalau cuma didengarkan tapi tidak diterapkan itu sama saja nol ya. Ya, kita sama-sama ya. Sayonara semuanya. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Sayonara Kak Sabrina. Sayonara Kak Putri. Sayonara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.